Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan 3 analisa pada biskuit. Yang pertama, analisa karbohidrat, kedua analisa protein, dan yang ketiga analisa lemak. Kelompok 1 beranggotakan Hanifah, Nisrina Fauzia Al-Adawiyah, dan saya sendiri yang Alifiani Safat. Biskuit merupakan produk makanan kue kering yang dibuat dengan memanggang adonan yang berbahan dasar tepung terigu, lemak, dan bahan pengembang dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan lain yang diizinkan. Pada penelitian dengan sampel biskuit ini menggunakan 3 metode, yaitu metode Lodge-Curl untuk karbohidrat dan metode Kaldal untuk protein, yang terakhir metode gravimetri untuk lemak. Baik, untuk metode yang pertama yaitu metode Love-Scroll, yaitu salah satu metode yang digunakan untuk pengukuran karbohidrat dengan menggunakan prinsip iodometri, yaitu proses titrasi terhadap iodium bebas dalam larutan. Untuk metode yang kedua yaitu metode Kaldal, metode tidak langsung pada uji kadar protein yang menargetkan kadar nitrogen dalam protein sehingga disebut juga sebagai metode kasar dengan mengalihkan hasil analisis nitrogen yang didapat dengan faktor konversi bahan, maka diperoleh nilai protein dalam bahan uji tersebut. Untuk metode yang terakhir yaitu metode gravimetri, dalam ilmu kimia merupakan salah satu metode kimia analitik untuk menentukan kuantitas suatu zat atau komponen yang telah diketahui dengan cara mengukur berat komponen dalam keadaan murni setelah melalui proses pemisahan. Analisis gravimetri melibatkan proses isolasi dan pengukuran berat suatu unsur atau senyawa tertentu. Baik, untuk hasil penelitian karbohidrat, sumber utama karbohidrat di dalam makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan yang merupakan sumber energi utama terdapat dalam bentuk zat tepung dan zat gula. Hasil analisis karbohidrat pada biskuit adalah 67,19%. Nilai ini menunjukkan formulasi biskuit telah memenuhi syarat mutu biskuit menurut SNI 0129731199. Baik, untuk hasil penelitian protein, molekul protein tersusun dari asam amino 12 sampai 18 macam asam amino yang saling berhubungan. Protein dibutuhkan tubuh untuk melakukan fungsinya sebagai zat pembangun bagi pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, pengatur kelangsungan proses di dalam tubuh, dan sebagai pemberi. Hasil analisis protein biskuit substitusi tepung beras analog pada penelitian ini adalah 5,09% berdasarkan syarat mutu biskuit menurut SNI 0129731199. Hasil analisis biskuit substitusi tepung beras analog telah memenuhi syarat mutu biskuit yaitu minimum 5%. Kemudian hasil penelitian lemak dalam makanan mempunyai peranan yang penting sebagai sumber tenaga. Bahkan dibandingkan dengan protein dan karbohidrat, lemak dapat menghasilkan tenaga yang lebih besar, yaitu 1 gram lemak diperoleh 9 kilokalori. Akan tetapi yang menyebabkan meningkatnya kadar lemak pada biskuit dipengaruhi oleh komposisi bahan lain di luar bahan baku, yaitu margarin dan kuning telur. Dalam 100 gram margarin memiliki kadar lemak yaitu sebanyak 8 gram dan pada telur memiliki kadar lemak sebanyak 27 gram. Hasil analisis kadar lemak pada biskuit substitusi tepung beras analog dalam penelitian ini adalah 18,42%. Kandungan lemak biskuit substitusi tepung beras analog telah memenuhi persyaratan mutu biskuit SNI 0129731199 minimal 9,5%. Kemudian kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, hasil analisis karbohidrat pada biskuit adalah 67,19%. Nilai ini menunjukkan formulasi biskuit telah memenuhi syarat mutu biskuit. Hasil analisis protein biskuit substitusi tepung beras analog pada penelitian ini adalah 5,09%. Hasil analisis biskuit substitusi tepung beras analog telah memenuhi syarat mutu biskuit yaitu minimum 5%. Hasil analisis kadar lemak pada biskuit substitusi tepung beras analog dalam penelitian ini adalah 18,42%. Kandungan lemak biskuit substitusi tepung beras analog telah memenuhi persyaratan mutu biskuit minimal
9,5%. Untuk saran menurut kami lebih baik ke depannya diperbanyak lagi untuk melakukan penelitian analisis karbohidrat, protein, lemak, dan sampel protein dan lemak pada sampel biskuit. Kemudian untuk daftar pustakanya ini dan untuk penutupan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.